Perkenalkan, nama saya Elsa Lorenta Berusnukaben dengan nomor NIM 2012011033. Di sini saya akan membacakan rangkuman saya mengenai artikel teori, materi, dan penerapan semiotika. Yang pertama, saya akan memberikan rangkuman mengenai bagian konsep semiotika saya. Yang pertama itu ada tanda. Tanda itu terbagi atas dua, yaitu penanda dan juga petanda. Penanda sendiri terbagi atas tanda visual dan tanda verbal yang sering kita sebut dengan kebahasaan. Tanda visual sendiri dapat dilihat menggunakan indera, sedangkan tanda verbal atau kebahasaan itu menggunakan huruf ataupun bunyi. Selanjutnya, yang nomor pertama yaitu semiotika, dasar-dasar teorinya. Tanda mempunyai arti berdasarkan sistem, aturan, atau konvensi-konvensinya. Untuk dapat memahami fenomena kemasyarakatan, sistem masyarakat, adat istiadat, pandangan masyarakat, dan sebagainya. Dan kebudayaan seperti televisi, lukisan, kesusastraan, kesenian, seni bangunan, surat kabar, majalah, drama, film, bahkan iklan, dan sebagainya. Perlu dipelajari sistem aturan dan konvensinya. Tanda-tanda mempunyai dua aspek, yaitu aspek penanda yang sering juga kita sebut signifier atau signifian, dan petanda yang sering kita juga sebut signifid atau signified. Penanda adalah aspek formal tanda, dapat berupa bunyi ataupun huruf sebagai simbolnya. Yang tersebut itu adalah tanda verbal, kebahasannya. Di samping itu ada juga tanda-tanda visual, yaitu tanda yang dapat dilihat, misalnya patung, lukisan, ataupun bangunan. Bahkan ada juga tanda yang berupa gerak, misalnya tarian, laku, atau action. Pada drama dan film, tanda formal itu menandai suatu konsep atau artinya tanda signified atau signified. Indeks adalah tanda yang menunjukkan adanya hubungan alamiah yang merupakan kausalitas antara penanda dan petanda. Misalnya, asap menandai akan ada hujan. Selanjutnya yaitu metode penelitian semiotika. Metode penelitian semiotika, tanda menandai sesuatu yang penting, maka dalam penelitian semiotika itu yang dicari adalah tanda-tanda yang penting bermakna dan semiotika komunikasi. Pastilah dicari tanda-tanda yang penting untuk berkomunikasi, yaitu tanda-tanda yang menyampaikan pesan dari pengirim ke penerima. Tiap-tiap jenis komunikasi ada atau mempunyai aturan, sistem, atau konvensi-konvensi yang sesuai dengan jenisnya. Semiotika signifikasi juga mempunyai konvensi-konvensi tertentu yang membuat tanda-tanda untuk memberi makna kepada karya sastra. Terdapat metode yang digunakan, salah satunya metode pencari tanda-tanda, yaitu mencari tanda tertentu dapat memberikan makna suatu hal atau keadaan. Misalnya, dalam hal penokohan, dalam sebuah karya sastra, di dalam belenggu disebut bahwa Tini itu atau Ratu Pesta. Untuk memberikan makna Ratu Pesta itu, dicari tanda-tanda yang pada umumnya berupa indeks atau indeksikal. Terdapat metode lain untuk memproduksi makna, seperti yang dikemukakan Rivantere. Untuk memproduksi makna, terdapat 4 hal yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan analisis tanda-tanda. Yang pertama, puisi itu ekspresi tidak langsung. Kedua, pembaca heuristik atau hememotik. Ketiga, pencarian matriks, model, dan variasi. Dan yang keempat ialah hipograf yang menunjukkan hubungan intelektual. Dengan keempat hal tersebut, artinya karya sastra dapat diberi makna atau dikoreksikan, artinya makna dapat diproduksi dan dipahami. Selanjutnya ialah
penerapan teori dan metode semiotika. Penerimaan ini berupa penelitian atau analisis yang dikenakan pada bidang tertentu yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini objek diasumsikan sebagai tanda-tanda yang bermakna karena sistem aturan dan konvensi-konvensinya. Ini terbagi atas dua, yakni interaksi sosial dan juga media massa. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Bila dua orang berkomunikasi, mereka menggunakan bahasa dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dicatat. Pertanyaan bahasa itu dapat dipelajari ilmu bahasa mengenai sistem bahasanya, yang berupa morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Akan tetapi, ada yang tidak dapat dicatat, yaitu tanda-tanda nonverbal seperti intonasi dan mimiknya, gerak tangan, pandangan mata, senyum, dan tertawanya. Semua itu merupakan tanda-tanda paralinguistik atau tanda-tanda di luar bahasa verbal. Dalam percakapan, bahasa bahkan intonasi ini sangat penting dibandingkan tanda verbalnya. Misalnya, Stanislavski menyuruh para aktor mengucapkan selamat malam dengan 25 cara berbeda yang menimbulkan 25 arti yang berbeda. Ada gramatika tertentu dengan gerak atau bahasa memberi tanda, tetapi yang menyatakan kita harus membicarakan subjek lain atau mengakhiri percakapan. Misalnya dengan menyatakan, ada yang masih mau minum, di samping ada kata-kata atau gerak-gerak lain. Selanjutnya yaitu media massa. Jenis penelitian ini memang memungkinkan pengusutan atau pencarian titik tolak, bahkan pers tidak tersurat. Jadi ideologinya biasanya para peneliti juga tidak mengalami kesulitan untuk menarik kesimpulan bahwa terdapat manipulasi penyajian informasi tidak hanya untuk turut memberikan pandangan tertentu mengenai suatu peristiwa kepada para pembaca, tetapi informasi juga dimasukkan dalam mitologi. Pahlawan diciptakan misalnya, olahragawan ditonjolkan, dan para penjahat atau sering kita sebut musuh politik disederhanakan menjadi sketsa yang dikehendaki. Misalnya, dikarikaturkan, analisis isi yang langsung tertera pada ideologi yang terkandung dalam surat-surat kabar, mungkin memang sudah sewajarnya, akan tetapi mungkin hal ini belum tentu merubah permasalahan yang paling menarik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi Santi Om.